Shalom saudara, saudara siap untuk menyembah Tuhan pada hari ini? Biar sama-sama kita siapkan hati kita, biar hari ini kita dapat menyembah Dia, biar hari ini kita dapat belajar untuk mengenal Dia lebih dan lebih. Terima kasih. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Jadikan kami penyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Shalom saudaraku, saya berdoa dan berharap saudara semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, terambil dari kitab Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Temanya adalah hidup menyukakan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, minta anugerah Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau kami boleh mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan boleh mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus datang ke dunia ini jadi manusia, mati dan bangkit buat kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu, kami boleh
mengenal Engkau. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu supaya kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Supaya kami Tuhan boleh mengenal Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi ini. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari kita baca kitab Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena hal yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, pada zaman Nabi Yeremia, umat Tuhan sedang mengalami masa yang sukar. Bangsa asing sedang mau menyerang mereka. Kenapa mereka mengalami masa yang sukar? Karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah dewa-dewi Kanaan. Dan Tuhan mengutus nabi-nabinya untuk memperingatkan mereka untuk kembali mereka bertobat. Untuk mereka kembali kepada Tuhan Allah. Tetapi mereka tidak mau mendengar. Sampai akhirnya Tuhan membiarkan mereka dikuasai oleh bangsa Babilonia. Bangsa Babilonia mengalahkan mereka, membawa umat Tuhan ke pembuangan. Bangsa yang dipilih Tuhan. Tetapi karena mereka meninggalkan Tuhan, mereka akhirnya berakhir di pembuangan. Kita perlu belajar, saudaraku, dari kitab Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24 ini. Supaya kita boleh jangan mengandalkan kekuatan kita. Kita perlu Tuhan. Kita perlu hidup menyukakan Tuhan. Bagaimana kita bisa menyukakan Tuhan? Yang pertama, saudaraku, dikatakan janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang yang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ada tiga hal yang dicari oleh manusia, dibanggakan oleh manusia. Satu tadi, kebijaksanaan. Berapa banyak dari kita yang dibesarkan dari keluarga, kita disuruh sekolah supaya jadi orang pintar. Supaya jadi sarjana, mungkin jadi master, jadi doktor. Kalau tidak sekolah formal pun, sekolah non-formal. Sekolah di sekolah kehidupan. Makan asam dan garam kehidupan. Dan mereka bangga dengan kebijaksanaannya, kepintarannya. Yang kedua, yang dicari, dibanggakan orang adalah kekuasaan, kekuatan. Kita diminta untuk menjadi orang, jadi pemimpin, jadi juara. Ketika kerja harus naik jabatannya. Kalau bisa jadi pemimpin yang berkuasa. Di dalam perpolitikan, orang sikut kanan sikut kiri berusaha dengan segala cara untuk jadi pemimpin. Karena apa? Karena pemimpin punya kekuasaan. Punya kekuasaan, punya hak-hak istimewa. Dan orang bangga jadi pejabat. Yang ketiga, dicari orang, dibanggakan orang ada kekayaan. Kita waktu masih kecil disuruh, ayo sekolah yang pintar supaya bisa nyari duit, jadi orang kaya. Dan ketika orang kaya, dia sombong dengan kekayaannya. Nah, saudaraku, ada firman Tuhan yang menasihatkan kita. Bagaimana kita jangan memegahkan diri dalam kebijaksanaan. Dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 11 dikatakan, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Orang yang tidak berhikmat maupun orang yang berhikmat tetap mengalami waktu malang yang sama. Contoh, dalam saat ini pandemi COVID-19 bukan hanya menyerang orang-orang yang tidak berhikmat, orang berhikmat pun, orang pintar pun mengalami COVID-19. Karena itu kebijaksanaan manusia jangan dibanggakan. Bahkan firman Tuhan mengajarkan, hati-hati, waspadalah dengan kebijaksanaan dan pengetahuan manusia, karena itu bisa menyesatkan manusia. Dalam Yesaya 28 ayat 3 dikatakan, memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu.
Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau jadi sombong. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka melawan hikmatmu yang terpuja, dan semarakmu dinajiskan. Hati-hati saudaraku, ketika seorang bijaksana merasa pintar, itu kan membuat orang jadi sombong. Karena itu jangan sombongkan hikmat. Orang yang paling berhikmat di dalam Alkitab namanya Salomo. Tapi akhirnya dia sombong. Dia tidak taat pada firman Allah. Firman Allah mengajarkan, janganlah orang Raja Israel mempunyai banyak istri, apalagi memperistri bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Salomo, orang paling berhikmat, dia tidak taat pada firman Allah. Dan akhirnya dia dihukum Tuhan. Dan kerajaan Israel mulai mengalami kemunduran. Jangan kita memegahkan diri dengan kebijaksanaan. Kemudian jangan memegahkan diri dalam kekuatan. Dalam Mazmur 33 ayat 16 dikatakan, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saudaraku, kalau kita baca Alkitab, baru-baru ini saya saat teduh baca kitab Raja-Raja. Saya membaca banyak raja-raja dari Israel, ada 19 raja, Yehuda 20 raja. Itu dari 39 raja yang hidupnya benar itu 8. Kebanyakan mereka tidak mengandalkan Tuhan. Kebanyakan mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Dan ketika raja-raja itu mengandalkan kekuatan mereka, mereka dikalahkan oleh bangsa lain. Ketika mereka mengandalkan Tuhan, mereka diberi kemenangan oleh Tuhan. Karena itu saudaraku, jangan andalkan kekuatanmu. Sebab firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Di Alkitab ada kisah Raja Yosafat. Salah satu kisah favorit saya, bagaimana Yosafat mengalahkan Bani Amon dan Bani Moab. Ketika itu Bani Amon, Bani Moab bersepakat bekerja sama dengan bangsa Edom mau menghabisi bangsa Israel, bangsa Yehuda tepatnya. Ketika itu Yosafat mengalami ketakutan. Mereka menyadari kekuatan mereka tidak seberapa. Mereka tidak bisa lawan bangsa Amon dan bangsa Moab. Apa yang dilakukan oleh Yehuda? Mereka berpuasa. Kemudian mereka berdoa. Apa yang didoakan oleh Yosafat? Yosafat berdoa seperti ini. Tuhan, kami tidak tahu harus berbuat apa, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Dan akhirnya Tuhan berfirman melalui Nabi, jangan takut Yosafat, karena Tuhanlah yang membawa perang bagimu. Dan akhirnya Yosafat menempatkan imam-imam pemuji orang Lewi menyanyi buat Tuhan, memuji nama Tuhan. Sebab Tuhan baik, kemurahannya sampai selama-lamanya. Ketika Yehuda mulai memuji Tuhan, Tuhan mengadakan penghadangan kepada bangsa Amon dan bangsa Moab, mereka saling bunuh satu sama lain. Dan ketika Yosafat datang ke lembah, mereka melihat semua musuhnya sudah mati, mereka menjarah. Dan mereka menamakan tempat itu lembah pujian. Karena itu saudaraku, ketika kita sedang mengalami masalah, ketika saudara semua mungkin saat ini sedang mengalami masalah, jangan andalkan kekuatanmu, datanglah sama Tuhan. Kalau kekuatanmu tidak seberapa, kau berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku tidak tahu harus berbuat apa, tetapi mataku tertuju kepadamu. Jangan andalkan kekayaan, saudaraku. Tuhan Yesus berkata, Yesus menceritakan tentang perumpamaan atau kisah. Ada orang yang kaya, yang menimbun hartanya dengan sangat banyak. Lalu dia berkata orang kaya itu pada jiwanya, hai jiwaku sekarang sudah banyak harta, tidak akan habis-habis. Datanglah firman Tuhan, hai orang bodoh, malam ini nyawamu akan diambil. Untuk siapakah hartamu itu? Ketika kematian menjemput, kekayaan tidak bisa menolong. Karena itu saudaraku, jangan andalkan kebijaksanaanmu, kepintaranmu, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kekayaanmu, karena itu semua fana. Pandemi COVID-19 telah mengajarkan kepada kita,
Kita tidak bisa mengandalkan kebijaksanaan manusia, kepintaran manusia, kekuatan manusia, dan kekayaan manusia. Jangan bermegah akan hal yang fana, bermegahlah di dalam Tuhan. Bukan orang yang memuji dirinya yang tahan uji yang berkualitas, tapi orang yang dipuji Tuhan. Karena itu saudaraku, yang kedua, bagaimana kita bisa menyukakan Tuhan adalah bermegahlah karena memahami dan mengenal Tuhan. Kita baca lagi Yeremia pasal 9 ayat 24. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kalau engkau mau bermegah, kalau engkau mau berbangga, kata Tuhan, bermegahlah kalau engkau memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi ini. Saudaraku, kita perlu memahami mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan yang adalah Allah yang menunjukkan kasih setia. Kepada siapa Allah menunjukkan kasih setianya? Tuhan berfirman, akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia kepada orang yang mengasihi aku, kata Tuhan, dan yang memegang perintah-perintahnya. Jadi kalau engkau mengenal Tuhan, memahami Tuhan, engkau akan mengasihi Tuhan dan memegang perintah Tuhan. Kemudian Tuhan mengatakan, akulah Tuhan yang menunjukkan keadilan. Allah yang adil adalah Allah yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa manusia. Tetapi Tuhan berfirman, sekali-kali aku tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ini yang harus kita pahami, saudaraku. Kita harus punya takut akan Tuhan. Jangan kita disesatkan oleh pengajar-pengajar yang mengatakan, oh Allah kita itu Allah yang penuh kasih, dia tidak akan menghukum. Itu tidak benar, saudaraku. Karena apa? Karena firman Tuhan mengajarkan Allah itu Allah yang adil. Allah sekali-kali tidak akan membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Contoh, Ananias dan Safira di perjanjian baru, mereka mendustai Roh Kudus. Apa akibatnya? Mereka mati dihukum Tuhan. Jemaat di Korintus, ketika mereka tidak menghormati tubuh Tuhan, banyak dari mereka yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kenapa? Dihukum Tuhan. Karena itu saudaraku, kalau engkau memahami dan mengenal Tuhan, engkau akan hidup takut akan Allah. Engkau akan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Berikutnya Tuhan memperkenalkan dirinya, akulah Allah yang menunjukkan kebenaran. Segala perkataanku adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Saat ini saudaraku, kita sedang mengalami masa yang sukar karena pandemi COVID-19 ini. Ada orang yang mengira COVID-19 ini berasal dari setan, karena itu perlu ditengking dalam nama Yesus. Ada orang yang mengira COVID-19 ini adalah rekayasa buatan manusia, teori konspirasi, supaya akhirnya orang beli vaksin, ya. Semua orang harus divaksin, nanti yang kaya ada perusahaan vaksin. Ada lagi orang mengira COVID-19 ini adalah hukuman Tuhan. Yang mana yang benar? COVID-19 ini apakah dari setan, dari manusia, apa dari hukuman Tuhan? Saya tidak tahu, saudaraku. Tapi yang jelas kalau kita baca dari perspektif firman Tuhan, kalau ada penyakit sampar, ada penyakit menular, kita harus lakukan 2 Tawarikh pasal 7 ayat 13 sampai 14. Di sana dikatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar, penyakit menular di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Karena itu saudara, kalau kita memahami dan mengenal Tuhan, bahwa Allah kita adalah Allah yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di muka bumi ini, maka kasihilah Tuhan, pegang perintahnya, rendahkanlah dirimu, cari wajah Tuhan, berdoa, bertobat dari jalan-jalan yang jahat, jangan andalkan, jangan sombongkan lagi kebijaksanaanmu, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kekayaanmu, minta pengampunan Tuhan, supaya Tuhan memulihkan keadaanmu, Tuhan memulihkan keadaan kita, Tuhan memulihkan keadaan negeri ini. Amin. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita hidup menyukakan Tuhan setelah kita memahami, mengerti Tuhan, mengenal Tuhan, bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih setia, keadilan, kebenaran. Maka yang ketiga adalah kita harus hidup dalam kasih setia, dalam keadilan, kebenaran kepada sesama kita. Yeremia pasal 4 ayat 2, demikian firman Tuhan.
Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia, dan akan bermegah di dalam Dia. Karena itu saudaraku, sebagai umat yang memahami mengenal Tuhan, kita juga harus setia kepada hubungan perjanjian kita, kepada siapa kita berjanji. Terutama para pasangan hidup, suami istri, sudah setia, ikat janji di hadapan Tuhan, kita tidak boleh cerai. Kalau ada masalah di rumah tangga, kita harus cari perdamaian, kita harus rekonsiliasi, karena Tuhan membenci perceraian. Kalau engkau bekerja berbisnis, Tuhan mau kita memperlakukan rekan bisnis kita dengan adil dan benar. Karena Tuhan membenci perampasan, membenci kecurangan. Firman Tuhan dalam Yesaya 61 ayat 8 dikatakan, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Saudara perhatikan firman Tuhan, bagaimana kita memperlakukan sesama kita, Tuhan memberikan penilaian. Dan Tuhan akan memberi upah kalau kita memperlakukan saudara kita dalam keadilan kebenaran. Kesimpulannya, apa yang kita pelajari dari Yeremia pasal 9 ayat 23-24? Kalau kita mau berbahagia dalam hidup ini, saudaraku, kita harus memahami dan mengenal Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih setia kepada mereka yang mengasihi Dia, yang memegang perintahnya. Karena itu mari kita kasihi Tuhan dan pegang perintah Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menunjukkan keadilan. Dia adalah Allah yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Karena itu kalau engkau ada dosa, akuilah dosamu di hadapan Tuhan. Maka Allah itu setia dan adil. Ia akan mengampuni dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Bertobatlah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menunjukkan kebenaran. Firman-Nya adalah kebenaran. Karena itu, bacalah Alkitab. Lakukan perintah Tuhan. Hidup dalam kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kepada setiap kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Bulatkan hati kami untuk takut akan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kami Tuhan roh pengenalan akan Tuhan. Supaya kami boleh memahami dan mengenal Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi ini. Sebab itulah yang Kau sukai ya Tuhan. Kami berdoa bawalah jemaat-Mu Tuhan, GBI Jalan Merak ini Tuhan, untuk mengalami hadirat-Mu, supaya kami boleh memahami, mengenal Engkau Tuhan. Kami berdoa, berkati Tuhan jemaat-Mu ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk Pak Satria sebagai gembala jemaat, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kesehatan. Juga untuk kepimpinan beliau Tuhan di BPD Jabar, Tuhan pimpin, Tuhan memberikan terobosan-terobosan, Tuhan memberikan hikmat untuk tuntunan-Mu, agar gereja GBI di seluruh Jawa Barat boleh makin maju, mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk kota Bogor, Tuhan biarlah Engkau sendiri Tuhan memberi shalom-Mu Tuhan buat kota Bogor. Kami berdoa biar kota ini boleh mengalami sejahtera dari Tuhan. Kami juga berdoa tak henti-henti untuk Indonesia. Yeshua Tuhan, Engkau Tuhan atas Indonesia. Kami berdoa Tuhan, Engkau melindungi, Engkau memberikan kesehatan untuk Presiden Jokowi, istri, anak-anak, menantu keluarganya semua Tuhan lindungi. Kami berdoa Tuhan, biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadi di negeri ini Tuhan. Kami berdoa datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan di Indonesia ini seperti dalam sorga. Saudara kasih, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Angkat kedua belah tangan-Mu, terima berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.